Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat, teman-teman? Kalau sudah, oke. Silakan yang lainnya chat aja supaya nanti tidak ada suara, nggak lupa untuk mematikan mic-nya. Kita mulai ya. Hari ini kita akan memulai. Kemarin kita sudah belajar tentang EKG dasar, EKG dasar. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah dengan EKG dasar, maka silakan dicek di materi ya. Di materi di YouTube, bimbelkanduri.com, bimbelkanduri.com, youtube.com/bimbelkanduri. Oke, kita mulai. Karena malam ini kita masuk ke episode pertama, menjelaskan dari mulai materi per materi, KMB itu ada apa dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk KMB ini akan sangat panjang penjelasannya, karena untuk setiap soal nanti banyak didominasi oleh soal-soal KMB. Kita mulai saja. Nah, ini merupakan sebuah survei yang pernah saya lakukan. Ini memang tidak banyak sih yang ikutnya, paling juga hanya 30 orang kalau nggak salah, 30 orang yang saya survei tahun kemarin. Apa yang keluar? Ada orang yang mengatakan kolostomi keluar walaupun hanya sedikit, hanya bagiannya saja atau misalkan yang sederhananya saja. Tapi ada juga yang bilang tidak ada yang keluar, ada juga yang bilang. Ini di bawah 50 hasil survei saya itu. Tapi oke lah, nomor-nomor ini nggak usah dilihat. Tapi yang ini loh, yang ini artinya materi yang ini, infus, kolostomi, NGT, kateter, oksigen, perawatan luka, postur drainase, water drainase, itu harus menjadi materi yang Anda kuasai. SOP-nya dicari, logikanya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu tujuannya. Kemudian yang pertama, kita akan bahas tentang kolostomi. Nah ini, apa saja yang keluar, bukan yang bahas keluar. Apa saja yang keluar? Yang pertama kolostomi, kemudian perawatan luka, ada infus, ada NGT, kemudian yang kelima ada kateter, yang 6 oksigen. Nah ini juga 7 ada posisi head up, polar, postur drainase. Nah kemudian apa lagi posisi ya? Yang tujuannya memang postur drainase, apakah SIM dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian. Nanti kita coba bahas satu persatu seperti apa yang harus Anda kuasai dari masing-masing. Dari masing-masing tindakan apa yang harus Anda pahami. Ya. Mudah-mudahan sih, tapi kemungkinan ya seperti ini juga sih. Nanti kita akan lebih menjuruskan kira-kira yang mana. Kemudian tadi postur drainase juga ada, kemudian water drainase juga ada, kemudian huknah, ada penanganan luka, ya, penanganan luka bakar, kebutuhan cairan, urin output, kemudian juga cara menggunakan kruk, ya, kemudian pemeriksaan Rhin Weber Swabah, irigasi mata telinga, kemudian juga ada pemberian injeksi IM, IP, IC, SC, intraoseus juga ada, Anda harus paham. Kemudian pemberian obat. Kemarin saya sudah membuat sebuah materi, kalau tidak salah itu adalah ada 10 benar sekarang. Ada 10 benar menurut nursing drug, nursing pharmacology tahun 2012. Kemudian ada perioperatif, pre, intra, post. Kemudian juga ada hemodialisa, gizi, berat badan kering, berat badan basah seperti apa. Kemudian kolostomi sekarang. Kita masing-masing. Nanti yang paling utama yang mana? Nanti Anda tinggal
Dipilih 10 saja, 10 saja. Nanti kita mulai ya. Nah, yang dari kolostomi adalah pengkajian. Nah, ini biasanya beberapa teman di puskesmas, beberapa teman di rumah sakit daerah, nggak ada kasusnya. Coach, ini saya harus gimana? Nggak bisa bayangin juga. Teman-teman ya santai saja bahwa Anda bisa menggunakan logika secara logis. Anggaplah kolostomi itu adalah perawatan luka saja. Maksudnya gimana? Ya perawatan luka tentunya namanya kolostomi kan berarti datang ada kolostomi sudah jadi, ada memang baru dilakukan. Tentunya kalau baru, tentunya perawatannya juga perawatan yang baru. Ya habis operasi. Jadi kalau sudah lama, artinya atau beberapa hari atau beberapa minggu, berarti Anda kan tinggal pengajian, buka perbannya. Kalau gini kan pembungkusnya hanya kolostomi saja, kolostomi bag aja. Jadi gimana kalau yang lainnya berarti tertutup. Nah, tertutup. Sehingga pada saat kita akan melakukan pengajian, maka kolostomi atau kolostomi bag ini harus dibuka. Harus dibuka, kemudian kalau dibuka, artinya nanti akan kelihatan mana yang kotor, mana yang bersih. Nah, baru kita bersihkan dulu, dibersihkan dulu, ya dengan NaCl 0,9%, dibersihkan dulu. Tentunya dibuangnya, kalau pas dibuka pasti dibuang, ya. Baru kemudian setelah dibersihkan dilihat ada kemerahan kah, ada normal kah, ada warna kulitnya atau warna bagian yang dikeluar itu bagian kolostominya seperti apa. Setelah itu baru kita mengukur kalau misalnya ada kemerahan kita memberikan salep zinc biasanya diberikan salep. Kemudian kalau setelah diberikan salep tentunya Anda tinggal mengukur saja. Prinsip perawatannya sama, perawatannya berarti kan bersih. Bukan steril berarti bersih. Kenapa tidak? Tapi tetap tangan kita adalah tangan bersih. Dengan menggunakan sarung tangan bersih saja sebenarnya. Kenapa? Wong PC sendiri kan banyak bakterinya. Jadi Anda cukup dengan bersih saja. Kemudian yang paling penting juga dari kolostomi adalah pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatannya bagaimana? Apa yang boleh diamalkan dan bagaimana cara mengganti, itu yang penting. Makanya bagaimana, kalau ada kelainan bagaimana, apa saja kemungkinan yang lain kan bisa infeksi, bisa bukan radang inflamasi, belum tentu infeksi kan kalau ada inflamasi. Itu juga bagaimana perawatan di rumah, seperti apa, kalau ada masalah harus bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian pengukuran lubang biasanya tanyakan juga, karena pengukuran lubang itu rumusnya diameter ditambah 0,3 diameter, saya tulis ya supaya Anda nggak lupa. Diameter kayaknya pakai merah lebih mantap ya, bukan marah ya, supaya kelihatan. Diameter kolostomi lubangnya gitu ya, diameter lubang tambah 0,3 cm dalam senti, satuannya senti. Jadi kalau misalnya kolostominya bagian kolostominya adalah 10 cm, maka tinggal tambah 0,3, berarti kan tinggal 10,3. Kenapa tidak 10? Yang nggak akan masuk gimana masukinnya, gitu kan? Tapi kalau ada dilebihkan diameter dilebihkan, berarti kan ada lubang. Lubang itu cukup diberikan 0,3 saja. Ya.
Kemudian yang selanjutnya, nah perawatan luka apa? Ini wajib banget, udah wajib pakai banget, ya. Wajib Anda pahami perawatan luka apa saja yang harus Anda pahami di perawatan luka. Kemudian yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian perawatan luka, bagian luka dari mulai bagaimana kondisi luka, kemudian luas, lebar, panjangnya, kedalaman, apakah ada goanya dan lain sebagainya. Kemudian termasuk di dalamnya juga warnanya, tampilan klinis, walaupun nanti dibahas. Tampilan klinis kan macam-macam, ada slow kuningan, slow hijauan. Itu yang kayak gitu kemarin keluar kalau nggak salah. Slow berwarna apa? Nah itu kalau pertanyaannya seperti itu tidak ada tuh di UKOM. Yang ada adalah di P3K atau SKB. Itu pertanyaan tipenya K1, kognitif 1. Ini bukan analisa, tahu saja. Tindakan perawatan luka tentunya Anda menggunakan SOP. SOP dan SOP ini Anda menggunakan karena tindakan perawatan sistematis, maka gunakan logika. Tapi walaupun gitu, Anda harus tahu. Kalau perasaan kemarin saya jualan ya. Kemarin saya pernah jualan tindakan keperawatan berdasarkan PNI itu. Saya sendiri belum dapat. Ada yang beli nggak kemarin itu? Jadi saya coba cek ulang ya. Kemarin perasaan saya jualan ya kemarin. Nanti saya coba cek buku apa yang harus kalian miliki. Nanti saya coba cek ya supaya nanti jelas. Oh ternyata buku ini yang harus dikuasai. Kemudian pengkajian perawat tindakannya sama. Kemudian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan bukan hanya bagaimana merawatnya, bagaimana memperlakukan luka, tapi juga dengan nutrisinya. Apalagi pada orang-orang dengan memiliki kebutuhan khusus, misalnya kurang gizi dan lain sebagainya. Tentunya harus ada pendidikan kesehatan yang baik. Ya, kan resikonya derah, tidak nyambung, lukanya sulit untuk cepat sembuh. Kenapa? Karena terlalu lama nutrisinya tidak ada nutrisinya. Vitamin nggak ada, vitamin C untuk membentuk kolagen, membantu membentuk kolagen nggak ada. Kemudian proteinnya, albumin juga harus Anda paham berapa nilai normalnya. Albumin direct maupun indirect. Ya, albumin direct maupun indirect Anda harus sudah paham. HB normal dan lain sebagainya Anda juga harus sudah paham. Yes, dimutkan saja semuanya. Jangan-jangan saya juga kemut. Oh enggak. Evaluasi keperawatan luka, bagaimana evaluasinya, bagaimana pendidikan kesehatan, termasuk juga kapan Anda melakukan pengangkatan untuk benang operasinya. Bisa jadi juga Anda diberikan, ini yang termasuk Anda sampai yang paling dasar, pinset anatomis sama pinset chirurgis bedanya apa? Bisa jadi ditanyakan seperti itu juga. Kemudian jarum otot sama jarum kulit bedanya apa? Bisa jadi itu juga bisa keluar. Ya. Jadi juga bisa keluar ya. Kemudian jenis luka. Tadi jenis luka ada ada luka bersih, luka terkontaminasi, ada luka infeksi. Nanti saya buatkan ya. Saya belum membuatkan materinya untuk jenis luka. Nanti saya coba buatkan. Tenang, nanti saya kasih. Kemudian warna luka, termasuk juga di dalamnya itu ada tadi merah, kuning, hijau, pink. Itu apa maksudnya? Kelabu nggak ada ya? Ada.
Warna lukanya seperti apa, kaitannya dengan apa yang terjadi dengan kondisi luka tersebut. Itu ada dan sudah, mind mappingnya sudah dibagikan. Bagi yang belum, nanti kita lihat lagi ya. Kalau bagi yang baru-baru, kalau Anda belum baca, nanti saya berikan. Tenang-tenang. Berarti banyak PR saya ya. Jenis luka dengan termasuk juga derajat dokubitus. Derajat dokubitus ada skala Supriyadi. Pak Supriyadi itu yang jagoan luka itu dari Institut Teknologi Muhammadiyah, Teknologi Kesehatan Muhammadiyah, Pontianak itu ada itu rumusnya pengkajian Supriyadi itu ada ya. Kemudian warna luka tadi sudah saya jelaskan terkait dengan apa kondisi atau bagaimana kondisi dari luka tersebut. Yang kemudian, setelah itu adalah infus. Apa yang harus Anda ketahui dari infus? Ya, apa saja kira-kira? Dari infus itu Anda harus tahu bagaimana SOP pemasangan infus. SOP pemasangan infus. SOP-nya bagaimana, yang kayak gimana? Itu nanti saya cek lagi bukunya. Kalau saya sih pakai fundamental nursing, tapi yang bahasa Indonesia kan ada dari TPNI. Itu sudah rangkuman. Tapi saya juga belum punya nih bukunya. Biasanya saya pakai fundamental nursing dari Dr. Perry atau yang dari siapa gitu ya. Pemasangannya bagaimana? Tentunya SOP-nya, terus pengangkatannya berapa hari, kemudian kapan dipindah itu maksudnya kalau ada plebitis itu bagaimana dipindah enggak. Kemudian juga kalau ada bekas cairan darah, ada darah dibuang enggak gitu. Ini kan normanya kalau di rumah sakit dulu kalau ada darah itu habis transfusi itu dibiarkan, padahal itu juga bisa menjadi trombus ya, trombus. Bisa emboli juga, bisa emboli. Malah juga bisa tumbuh mikroorganisme, Ini bisa internet tidak stabil. Mudah-mudahan terdengar terus ya. Kemudian tetesan dengan berbagai macam IV kateternya. Kalau yang rumus saya yang 20 tetes per menit. Warnanya apa yang 20 tetes per menit? Teman-teman, warnanya apa IV kateter? Kalau kita pocket itu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia IV kateter. Nah, apa itu jagoannya itu? IV kateter itu yang warna pink, yang 20 tetes per mili. Itu masih aboket malah saya promosi ya. Kalau saya promosi. Ya, IV kateter itu nanti Anda harus paham dari mulai yang warna biru, yang hijau, yang kuning, yang ungu. Ya, itu Anda harus tahu berapa tetesannya. Nanti bagaimana ngitungnya. Kalau bagi yang baru, bagi yang baru akan saya tuliskan. Ini yang kalau sifatnya maintenance, ini rumusnya jumlah cairan bagi 500 kali 7 kali 24 dibagi lama pemberian. 27 itu sebenarnya itu bukan 7 tapi 6,94. Karena saya sulit itu kalau pakai 6,94 jangan boro-boro bisa cepat, malah lama koma-koma. Maka saya bulatkan jadi 7. Jadi jangan aneh nanti kalau menggunakan rumus ini Anda menjadi lebih cepat, tapi tidak terlalu apa ya. Kalau dihitung cepat boleh, tapi kalau hitungnya
nyantai Anda ya cukup pakai rumus biasa. Rumus biasa kan tinggal menghitung yang normal aja. Ya. Cuma bagaimana yang ini aja ini. Jumlah cairan dikali faktor TTS ya, TTS dibagi apa? 60 kali lama pemberian, kali jam pemberian. Itu aja kan. Itu aja nih, kalau misalnya faktor TTS-nya 20, Anda bisa menggunakan yang atas. Tetapi kalau faktor TTS-nya berubah dari 20, Anda jangan pakai yang atas. Ini kalau yang, nah ini kalau ini anak, ini makro, yang di atas ini makro. Saya besarkan. Ini makro. Tadi kan ada ya di soal kuis ya. Saya bisa berikan di soal kuis tadi ada. Mikro. Nah, ini anak, ini yang anak. Ya. Gitu. Jadi sekarang silakan kalau misalnya contoh dengan faktor TTS 20 misalkan ya. Faktor TTS 20. 1524 jam. 1500 ml dalam 24 jam. Silakan berapa? Tinggal masukkan. Sudah jelas di sini untuk dewasa tinggal 1500. Di sini masuk 1500 berarti kan 3. 24 jam 24 1. Jadi 3 kali 7 itu sudah hanya 21. Kita tinggal masukkan seperti itu aja. Itu lebih mudah kalau tetesannya adalah maintenance. Tetesannya kalau maintenance. Sama juga kalau anak juga sama. Nanti kita hitung anak. Yang ini sudah boleh saya hapus. Nanti ada ini ya di materinya nanti ada. Oke, saya hapus dulu ya yang ini. Kemudian setelah tetesan malah hilang. Kebutuhan cairan dewasa. Kebutuhan cairan dewasa kalau kita ngambil dari Albe Pharma, karena kan juga obat-obatan ya, sama itu dengan kebutuhannya dengan kebutuhan pada anak. Rumusnya ya, kebutuhan pada anak. Nah, kebutuhan pada anak bagaimana rumusnya? Begini rumusnya. Kita menggunakan rumus deret. Apa sih rumus deret? Kemarin yang ujian PPNS belajar nih rumus deret. Nah, deretnya menggunakan deret 10. Ya. Maksudnya begini, contoh 23 itu kalau kita menggunakan deret itu menjadi 10 tambah 10 tambah 3. Itu deret. Jadi artinya kelipatan 10. Nah, rumusnya bagaimana rumusnya? 10 pertama kali 100 ya. 10 kedua kali 50 ml ya ininya. Kemudian 10 selanjutnya kali 20. Nah, itu rumusnya. Sehingga kalau kita ini contoh contohnya misalnya anak 23 kg. Maka 23 itu 10 tambah 10 tadi kan 10 tambah 3. Nah, berarti 10 pertama kali 100 itu berarti 1000 kan. 10 kedua kali 50 500. Kemudian ada 3 kali 20 berarti 60. Kita totalin aja. Jadi jumlahnya adalah 1560 ml. Itu cara menghitung
kebutuhan cairan anak. Kebutuhan cairan anak seperti itu. Sekarang saya kasih soal anak dengan berat badan tadi ada yang di kuis. Saya kasih soal yang ada di kuis. Berat badan 18 kilo. 18 kilo. Berarti kebutuhan cairannya berapa? Silahkan dicari. Kalau Anda jago itu sudah langsung otomatis itu. Wih, pada jauh. Ngeri. Pokoknya gampangnya gimana tuh? Gampangnya gini. Ngeri ini orang-orang langsung ngebut aja nih. Pokoknya kalau 10 kilo kan udah jelas 1000. 10 kilo itu udah 1000 tuh. 1000. Jadi Anda nggak usah nyari 10 pertama kali 100 lagi. Gitu kan. Kalau udah lewat 10 kedua, kalau 10 kedua, itu artinya 20 kilo itu sudah tambah 500. Gitu kan. Jadi kalau misalkan pasiennya adalah tadi berapa? 23, tadi 18 ya, 18 berarti Anda tinggal menghitung 1000 tambah 8 kali 50. Nah, selesai kan. Jadi 1000 tambah 400. Itu selesai. Jadi 1400 gitu. Itu cepat. Jadi kan bagaimana kalau 23? Kalau 23 udah jelas, 24 misalnya. Jangan 23 terus. Berarti yang kalau yang 20 itu udah jelas, ujian 20 itu udah jelas 1500. 1500 yang 20 itu. Berarti sisanya tadi 4 berarti kali 20 berarti 80 kan. Jadi tinggal 1580. Itu aja, lebih cepat kayaknya, lebih cepat ya. Ya, kalau aku bilang iya benar dalam 24 jam. Ini kebutuhan dalam 24 jam ya. Tadi kalau ditanyanya adalah 12 jam, Anda tinggal bagi aja 24 kali 2. Dibagi 2 aja. Tinggal ini, jadi tinggal benar kan 24 dibagi 2. Tinggal dibagi 2 aja gitu kan kalau 12 jam. Ditanya misalkan berapa jam ya? 12 jam. Misalkan ditanya 8 jam. Ini tidak begitu saja kebutuhannya. Perbandingan aja. 20 per 8 kali jam dibagi 24. Gitu. Kalau misalnya kebutuhannya untuk 8 jam pertama, kalau resusitasi ini ya. Kalau resusitasi kan dibagi 2. Kalau resusitasi. Tapi kalau biasa-biasa berarti juga kebutuhannya berapa? 8 jam pertama itu dalam satu shift Anda itu harus masuk berapa sesi seharusnya. Itu kan harusnya Anda bisa menghitung itu. Sehingga soal-soal tadi kan ada soal yang kayak gini variasinya. Ada soal yang gini variasinya. Kebutuhannya misalkan 3000 untuk 24 jam. 24 jam. Nah, sementara setelah ada dinas berarti 20 berapa? 16. Jadi setelah dinas 16 jam, setelah 16 jam misalnya, ternyata sisanya tinggal 1000. Oh, 1000 dengan 20 tetes per menit faktor tetesnya. Nah, jadi berapa tetes per menitnya sisanya? Nah, 8 kali 50. 8 kali 50. Dok, itu tadi cilik kan, Dok? Itu rumus. Mana opo? Khusus ya, ada opo ya. Oke. Di pertanyaannya tadi, saya dihapus ya tadi. Saya ulangi lagi kalau gitu ya. Ya, ini dulu selesaikan ya, hapus yang ini. Ya, ini dulu yang diselesaikan ya.
Tadi soalnya ulangi lagi. Saya terdistraksi dengan pertanyaan. Jumlah cairan 3.000 harus habis dalam waktu 24 jam. Setelah 16 jam, ternyata sisa 1.000 dengan faktor tetes, 20 tetes per menit. Berarti kan 24 dikurangi 16, berarti 3, waktu yang dibutuhkan adalah 8 jam. Berarti 8 jam itu ada 1.000. Anda tinggal masukkan aja ke dalam rumus biasa. Mau biasa, bebas. Kalau disebutkan 20 tetes per menit, mau ke rumus yang saya juga boleh. Jadi kan tinggal 100. 1.000 dibagi 500 dikali 7 dikali 24 dibagi lama pemberiannya 8 jam. Berarti tinggal 2 kali 7 kali 3. Ya. Berarti tinggal 42. Itu 42. 7 kali 3 kan udah jelas 21. 21 kali 2. Ya, 21 kali 2. Jadi dalam perkalian supaya cepat, kalau kalian 2 itu lebih mudah daripada kalian 3. Perkalian 2 itu lebih mudah daripada perkalian 3. Bukan berarti kalau berdua lebih mudah daripada bertiga, jangan gitu. Bertiga poligami, artinya bukan gitu artinya. Coba kalau kalian dikali 2 kali 7 itu 14. Nah, coba Bu. Oh, alah. Ye, sama-sama. Oh. Mas Nugroho masuk. Oke, nggak apa-apa. Perkiraan lebih mudah 7 kali 21 kan 7 kali 3 21 kali 2 berarti 2 hitungnya. Itu saja. Itu hanya variasi dalam penghitungan cairan infus. Soalnya kan banyak variasi. Oke. Aduh. Nih. Siapa yang usia itu pakai iPhone nyoret-nyoret. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, pertanyaannya. Ini maksudnya begini, maksudnya saya ulangi yang soal ini ya, barusan kan ada yang bertanya. Anda ada kebutuhan cairan itu 3.000 cc untuk 24 jam. 3.000 cc untuk 24 jam. Setelah 16 jam tersisa 1.000 mili atau 1.000 cc. 1.000 mili atau 1.000 cc. Berarti yang habisnya itu sudah 2.000 cc yang sudah masuknya. Berarti sisanya itu 1.000 cc. 1.000 cc kan waktunya 8 jam. 8 jam waktunya. Jadi yang 1.000 aja masukkan ke rumus. Begitu. Bukan nanti malah sisanya 16 jam baru masuk 1.000, bukan. Tadi soalnya beda. Ya kalau misalkan setelah 16 jam, saya diketahui bahwa setelah 16 jam yang masuk 1.000, ya berarti sisanya kan 2.000 sisanya. Berarti di sini 2.000. Nah, kan gitu. Tadi kan kasusnya adalah setelah 16 jam sisanya 1.000. Begitu. Tadi dari mana ya tadi? Oh ya, yang tadi. Ada pertanyaan tadi, ada pertanyaan. Nah, saya hapus dulu ya ini ya. Saya hapus dulu. Oke. Tadi kan rumusnya begini. Rumusnya begini. 10 kg guys.
10 kg pertama kali 100. 10 kg kedua kali 50. 10 kg selanjutnya 3 atau lebih nah 3 atau lebih, mana lebihnya mana ya? Oh ini kali 20 gitu. Sehingga kalau misalkan berat badannya 36, berapa kebutuhan cairannya? Nah, hitung. Udah jelas ini, udah jelas nih 1.500. Yang 36 berarti tinggal ngitung 16. 32. Jadi berapa? 1.500 dibagi 3.200. Sudah ada yang sudah belum? 32 kilo. Sudah? Sudah belum? Ini ada yang nelfon nih, atau siapa? Ya. Sudah ada yang sudah, ada belum? Mari kita hitung. Bareng-bareng ya. 36 itu terdiri dari 10 dan 16. Gitu kan? 10, 16. 10 kali 100 sama dengan 1000. Nah, 10 pertama. Pertama. 10 yang kedua kali 50 sama dengan 500. Kan? 10 yang ke selanjutnya, apapun berapa 10-nya, itu kali 20. Berarti 16 kali 2, 32. Ya. Udah sekian ya. Benar ya? Dijumlahkan berarti jumlahnya mana? Jumlahnya berarti 1.500 tambah 320, berarti 1.500 320. Enggak gitu juga kan, 820. Segitu jawabannya. Betul, Febri, betul ya. Paham ya yang lain ya? Yang paham? Ada yang silakan boleh bertanya. Kalau memang tidak ada, saya beri soal. Kalau tidak ada, beri soal. Nih, berat badannya 28. Hitung cepat. 28. 8 kali 2, 160. Tambah jadi 1.600. Berapa ya? 1.660. Mana yang lain, mana nih yang mau jawab? Oh iya, Bu Elisa. Hebat, Bu Elisa, hebat, cepat banget. Jawabnya berarti 10 kali 100. Si warna biru ya. Banyak kelihatan. Beda. Kok malah semuanya ya? Ya benar. Kalau begitu saya miring ini di pinggirnya aja. Berapa tadi barusan? Soalnya berapa? Saya lupa lagi barusan soalnya berapa. Oh iya benar ya. 60 23 ya. 23 ya benar 23. 23 ya? 23 28. 28 katanya. Oh ya, oke, 28 ya. Benar 28. 28.
28. Oke, 28 berarti udah jelas 1.500. Saya nggak pakai cepat-cepat, tapi Anda nanti pakai cepat ya. Bagi yang baru datang, 1.000 kali 100 itu sudah pasti 1.000. Kemudian 10 kali 550. Kemudian tadi 28, berarti saya 8 kali 20. Ini kan tinggal 1.000. Kemudian yang ini 500. Yang ini 1.060. Berarti totalnya 156. 1660. Gitu ya. 1660. Jelas ya Bapak Ibu. Kok ini ada Bu Fitri, kenapa itu jadi 15, 16? Coba lihat lagi Bu Fitri ya. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas semua. Nantilah dengan latihan Anda bisa. Nah, pertanyaannya tinggal. Jadi kan udah jelas kan kalau 20 itu sudah 1.500 kan. 3 nyari 2, 8-nya itu 8 kali 20 berarti 1.500 tambah ini. Udah jelas. Kalau mau cepat kayak gitu. Kan udah jelas. Udah jelas banget. Kalau 30 10 kali 20 berarti 200 ya. Ya kan? Berarti kalau 32 sebenarnya 1.700 tambah 2-nya ke 20. Bisa aja Anda kalau mau cepet-cepetan ya seperti itu. Begitu Ibu Bapak, mudah-mudahan paham. Pertanyaannya saya ini dibalik cara anak sudah ya, sampai sini kita lanjutkan sampai 8 dari mana? 8 dari soal. 8 dari soal. Kan 28. 28 itu terdiri dari, ini ada yang nanya ya, mau tenang ya teman-teman, sabar. 28 itu penjumlahan 10 tambah 10 tambah 8 itu 28. Begitu Ibu ya. 8 dari mana? Ya, dari soal yang saya buat. Begitu. Bro Ramos udah paham Bro Ramos? Malah dihapus. Apa-apa ya udah dihapus. Bagaimana kita lanjutkan atau kita ulangi? Ya tinggal dihitung berapa tetesannya, tinggal dihitung tadi kan berapa yang 1.660 kan, 1.660 tinggal dibagi 500 ada pakai rumus ini monggo kali 7 kali 24 kali 24 dibagi 24. Kan 24 jam nasinya 24 sama pemberian. Tinggal gini aja kali nggak masukin gini aja. Mau pakai rumus yang biasa nggak masalah. Anda senangnya yang mana bebas. Yang penting jawabannya benar. Gitu aja kan tinggal gitu. Silahkan dihitung. Nih ada lagi yang nanya. Lanjut. Oh, lanjut. Oke, tar dulu sabar. Orang lain masih pusing. Kalian udah pusing dari kemarin karena udah lama. Yang baru datang itu baru pusing dia. Dia baru pusing dengan saya. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan bermasalah, ada bukunya di materi kunci. Materi kunci ada. Nanti bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Mana. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan cairan anak, kemudian kebutuhan cairan luka bakar. Oh ini tadi dibolak-balik pusing nih. Oke, kita pakai rumus yang sering digunakan. Kita pakai
pakai rumus Baxter. Rumus Baxter yang gimana? 4 kali BB dalam kilogram kali LB. Maaf kalau kebalik ya. Maaf kebalik, nggak apa-apa ya. Kebalik juga. Nah, supaya dikatakan marah. Oke, itu rumus dari Baxter-nya ini. Dari Baxter. Rumus dewasa. Kalau anak-anak 2 ya. 2 kali BB kali sekian. Ini Baxter. Baxter. Dari Baxter. Jadi nanti kalau variasinya gimana? Variasinya bisa luka bakarnya itu Anda menghitung sendiri dengan rumus 9. Menghitung sendiri dengan rumus 9. Misalnya dada dan perut udah otomatis. Ya. Otomatis dada dan perut berarti 18 gitu. Atau luka bakarnya itu bisa jadi disebutkan, bisa jadi 20%, 30%, tergantung aja sakarep yang mau bikin soal. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, mari kita masukkan ke dalam soal. Soalnya seorang laki-laki 50 kg berat badannya dengan luas luka bakarnya adalah 20%. Yang gampang saja dulu. Berarti kebutuhan cairannya berapa? Otomatis Anda 1000. yang paling gampang itu berarti 4 kali BB-nya 50 kali LB-nya 20. 4 kali 5 kan 2. 50 kali 4 itu sudah 200. 200 kali 20 berarti 4.000. Berarti cairannya, kebutuhan cairannya kalau masuk room berarti 4.000. 4.000 ya. Atau 50 kali 20 kan udah 100. 1.000. 4.000 ya. 4.000. Oke. Ada permasalahan nanti soalnya apakah itu maintenance atau soalnya itu resusitasi. Kalau resusitasi itu dibagi menjadi, saya pakai rumus yang ada yang dibagi per 8 jam. Kalau saya dibaginya, jadi 8 jam itu 8 jam pertama, kemudian 8 jam berikutnya, 8 jam selanjutnya. Kalau saya yang menurut yang saya baca aja, nah ya. Yang 8 dibagi yang jumlah cairan itu dibagi dua total. Setengahnya atau 50% itu diberikan 8 jam pertama, kemudian sisanya 50% lagi itu 16 jam selanjutnya. 16 kan 24 juga kan jam selanjutnya. Berarti kalau tadi ada 4.000, maka untuk 8 jam ditanyakannya 8 jam pertama. Misalnya 8 jam pertama Anda juga di sini harus jeli. Harus jelinya kalau menggunakan 20 tetes per menit itu Anda berarti menggunakan rumus yang tadi, rumus cepat. Tapi kalau di beda itu beda, misalnya dengan menggunakan 18 tetes per menit. Ya, Anda ya sesuaikan pakai rumus lama saja. Kalau di luar itu, berarti kalau menggunakan katakanlah yang supaya gampang dulu, kita menggunakan 20 tetes per menit. Itu ya, yang warna pink itu. Berarti dibagi 2 itu berarti yang 4.000 dibagi 2 berarti 2.000 diberikan 8 jam dan 2.000 diberikan 16 jam selanjutnya. Nah, kemudian kita bahas yang 8 jam. Berarti 8 jam tinggal 2.000 dibagi 500 kalau pakai rumus saya kali 7 dikali 24 dibagi 8. Berarti kan ini 4 dikali 7 dikali 3. Berarti
21 kali 4 berarti 84. 84. Gitu ya. Itu. Terus bagaimana yang itu yang 8 jam? Sini pindah deh. Pusing. Nanti mepet-mepet ke sini. Bagi ini kan yang 8 jam. Menit per menit dalam 8 jam. Bagaimana yang 16 jam? 16 jam cepatnya gini yang 16. Yang tetesan 8 jam, tetesan 8 jam dibagi 2. Nah, itu tarik. Berarti tinggal 84 dibagi 2. Sama dengan berapa 84 dibagi 2? 42. Nah, 42 terus. Oh, bisa aja. Kamu coba hitung sama kita bareng-bareng. Sama kita hitung bareng-bareng. Tadi kan sisanya tadi 2000 ya. 2000 yang 16 jam juga 2000 kan? Dibagi 500 dikali 7 dikali 24 dibagi 16. Ya kan? Dibagi 16. Kemudian itu 20.000. Berarti 4 dikali 7 dikali 1,5. 1,5. Sama dengan 42. Begitu, sama saja. Percaya hitung sendiri. Lawang ini tadi kali 3. Kali 3 itu hasilnya 84. Sementara kan ini kali 3. 3 ini 3 ini 2 kali ini kan. 2 kali 1,5. Benar? 3 itu 2 kali 1,5. Jadi 3 ini 2 kali ini. Kalau 1,5 itu setengahnya dari 3. Berarti yang 3 dibagi aja. Setengahnya dari 3 berapa? 48, 84 dibagi 2 aja. Kan gitu. Rumus aritmatika sederhana. Rumus aritmatika sederhana. Kemarin siapa yang belajar SKD? Belajar yang itu juga. Belajar SKD. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham sampai di sini? Kita baru sampai cairan ya. Berarti kita ini hapus, boleh saya hapus nih. Ini materinya nanti saya simpan di YouTube ya. Nanti saya simpan di YouTube ya. Musuh banyak ini. Kita 1 jam saja. 1 jam saja karena ini cacing ini sudah tidak bisa. Cacing sudah tidak bisa berkompromi. Cacing udah bisa diajak kompromi. Harus konsul abdomen. Mudah-mudahan nggak hujan. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Berarti kita nanti yang selanjutnya, berarti hari Kamis, hari Senin ya. Hari Senin kita akan membahas sisanya melanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan materi yang ini kita lanjutkan sampai dengan selesai pada KMB. Pada KMB masih banyak. Tapi kan kita dalam seminggu 3 kali, jadi Anda masih terus. Saya ngajarnya mohon maaf sekali kalau Anda merasa lama banget ngajarnya yang kayak gini.